Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kita muslimin, umat Islam, dan ini nikmat agung yang tidak Allah berikan kepada setiap manusia. Kemudian dari orang-orang Islam Allah berikan kita nikmat lebih istimewa lagi, yaitu orang Islam yang talibul ilmi, menjadi orang para penuntut ilmu agama, yang mana ini merupakan nikmat khusus, kebaikan yang Allah kehendaki bagi seorang hamba. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah akan berikan pemahaman terhadap agamanya. Berarti seorang muslim telah mendapatkan nikmat dengan Islam yang Allah berikan padanya. Lebih tinggi lagi ketika Allah jadikan seorang muslim tersebut sebagai muslim yang senang belajar agama Allah, maka ini nikmatun khasatun, nikmat istimewa yang semoga kita mensyukurinya. Kedua kalinya salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, semua para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti jejaknya sampai hari kiamat. Para jamaah, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam mengkaji kitab Ad-Durus Al-Muhimmah, pelajaran-pelajaran penting, dan kita sampai pada pelajaran penting yang ke-10, Ad-Darsu Al-Ashir, pelajaran penting yang ke-10, yaitu sunanus shalah, salat, sunnah-sunnah dalam ibadah salat. Pembahasan kita adalah sunnah-sunnah dalam ibadah salat. Sebelum kita bahas pembahasan ini, kita harus memahami arti daripada sunnah. Sunnah secara bahasa artinya adalah as-sirah wa tariqah, yaitu jalan dan metode. Secara bahasa, sunnah artinya adalah jalan dan metode. Dan ini sifatnya umum, baik sunnah yang terpuji maupun sunnah yang tercela. Oleh karena itu, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha
ba'dahu ila yaumil qiyamati min ghairi ayang qusa min ujurim syai'ah. Barang siapa yang menunjukkan satu jalan, nguduhno dalan kebaikan, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, ngajak ngaji teman, ngajak ngaji tetangga, menunjukkan kebaikan, itu namanya sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Suatu tuntunan dilupakan manusia lalu dia hidupkan, lalu manusia meniru tuntunan ini, berarti dia telah mengamalkan man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Falahu ajruha, maka baginya adalah pahala dia karena menghidupkan sunnah tadi atau mengamalkan sunnah tadi. Wa ajru man amila biha, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan setelahnya, orang yang niru, orang yang dia tunjukkan pintu kebaikan, tanpa mengurangi pahala orang yang ditunjukkan tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang tidak ditajak tadi. Ini menunjukkan agungnya pahala orang yang menjadi kunci-kunci kebaikan, sebab-sebab kebaikan bagi orang lain. Sebaliknya, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah, siapa yang menunjukkan, yang menghidupkan sunnah yang buruk, artinya jalan yang tidak baik, maka bagi dia adalah dosanya karena dia mengamalkan. Falahu wizruha, baginya adalah dosanya. Wa wizru man amila biha, dan menanggung pahala menanggung dosa orang yang dia ajak, menanggung dosa orang yang niru perbuatan dia, tanpa mengurangi pahala, tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Mereka yang ikuti tetap dia dapat dosa, tapi bagi yang menunjukkan pintu keburukan, dosanya tumpuk. Berarti secara bahasa sunnah itu artinya adalah at-thariqah, jalan. Adapun secara istilah dan menjadi patokan dalam penggunaan itu biasanya adalah makna secara istilah. Dalam penggunaan itu yang jadi patokan adalah makna secara istilah. Arti sunnah menurut istilah para ulama berbeda-beda tergantung bidangnya masing-masing. Yang pertama adalah para ulama akidah. Dalam penggunaan para ulama akidah itu, sunnah artinya adalah lawan daripada bid'ah. Sunnah adalah lawan daripada bid'ah. Seperti dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaikum bisunnati", wajib kalian mengikuti sunnahku. Artinya tuntunan, artinya syariat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan jalannya, tuntunannya para khulafa rasyidin al-mahdiyin. Tamassaku biha, berpegang teguhlah dengannya. Wa 'addu 'alai bin nawajid, gigitlah dengan gigi geramu, artinya pegang erat-erat. Kemudian setelah itu Rasul mengingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Ini berarti di atas sunnah, ini tidak di atas sunnah, berarti ini di atas tuntunan, ini di atas perkara yang baru dalam agama. Ini yang pertama. Yang kedua,
Kata sunnah dalam istilahnya para ulama ahli usul fikih. Kata sunnah dalam penggunaan para ulama usul fikih. Maka arti sunnah dalam penggunaan ulama usul fikih itu berkaitan dengan masalah segala yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai dalil. Apa yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa dijadikan sebagai dalil. Contoh, dalil wajibnya sholat dari sunnah adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah Muhammadar rasulullah wa iqamis shalah." Berarti sunnah itu artinya dalil dari sunnah, dalil dari Quran, dalil dari sunnah. Yang merupakan dasar dari suatu hukum. Jadi dalil, ini dalil dari Quran, dalil dari sunnah. Kemudian yang ketiga adalah sunnah yang digunakan oleh para ulama ahli hadis. Ini mencakup segala yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ucapan, perbuatan, ketetapan, sifat, baik terkait dengan sifat fisik maupun sifat dalam artian akhlak. Pokoknya semua yang dinukil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya adalah sunnah. Makanya para ulama hadis ketika mengumpulkan hadis-hadis Nabi itu dikumpulkan semuanya. Sabdanya, perbuatannya, ketetapannya, sifatnya. Sifat berkaitan dengan sifat fisik, kholqi, maupun sifat yang khuluqi berkaitan akhlak. Ini umum mencakup segalanya. Adapun yang keempat, yaitu penggunaan kata sunnah yang digunakan oleh para ulama fikih ketika berbicara tentang masalah hukum. Ketika berbicara masalah hukum, yang maksudnya adalah bahwasanya sunnah itu lawannya wajib. Sunnah artinya adalah lawannya wajib. Apabila dijalankan mendapatkan pahala, apabila tidak dia kerjakan maka dia tidak berdosa. Ini istilah yang sering dengan para ulama fikih ketika menjelaskan hukum. Apa hukumnya? Oh, ini wajib. Apa hukumnya? Ini sunnah. Tapi ketika sampai berbicara tentang masalah dalil, mana dalilnya? Dalil dari Quran ini, dalil dari sunnah ini. Nah, untuk mendudukkan makna ini apa yang dimaksud tergantung konteksnya. Tergantung konteksnya, siaknya, konteks dalam pembahasan apa seorang itu berbicara. Kalau seorang berbicara amalan ini sunnah, berarti amal ini tidak di atas bid'ah. Ketika Anda amal ini dalilnya adalah dari sunnah, berarti maksudnya adalah hadis. Cuman kalau Anda mengatakan hukum masalah ini adalah sunnah bukan wajib, berarti kalau dikerjakan terpuji diberikan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini arti daripada sunnah yang dimaksudkan oleh penulis dalam bab sunanus shalah. Berarti arti daripada makna sunanus shalah
artinya adalah amal-amal atau perbuatan-perbuatan dalam sholat yang hukumnya sunnah tidak wajib. Berarti dimaksud pada bab ini adalah ucapan-ucapan atau amal-amal perbuatan yang hukumnya sunnah bukan wajib. Dan amal-amal ini yang akan kita bahas hukumnya sunnah, berarti diperintahkan menjalankan apa, diperintahkan menjauhi? Diperintahkan menjalankan. Makanya ada ungkapan bagus dari sebagian para ulama, kana salaf ya'maluna bisunnah li'anna sunnah wa nahnu natruku sunnah li'anna sunnah. Para ulama salaf dahulu itu mengerjakan sunnah karena mereka tahu hukumnya adalah sunnah. Jadi ketika tahu sunnah mereka berusaha mengerjakan. Tapi kalau kita hari ini seringkali meninggalkannya sunnah dengan alasan hukumnya hanya sunnah. Jadi ini perlu diperhatikan. Tapi seandainya seorang itu disibukkan dengan yang wajib, lalu dia tidak mengerjakan atau ada kepentingan yang lebih penting, lalu dia tidak mengerjakan sesuatu yang hukumnya sunnah, maka berdosa apa tidak? Tidak berdosa. Karena ini adalah sunnah yang itu tambahan bagi amal yang wajib. Dan sunnah ini memang melengkapi suatu yang kurang dari kewajiban. Makanya Ramadan, puasa ada syariat sholat sunnah. Barangkali Ramadannya itu ada kurangan, namanya puasa orang kan kadang dari bicaranya, dari perbuatannya. Nah, sunnah itu melengkapi. Sholat juga demikian, sholat wajib, lalu ada amal-amal sholat sunnah. Maka yang melengkapi dan menyempurnakan ibadah wajib kita adalah amal-amal sunnah. Tapi seorang tidak boleh sibuk dengan yang sunnah lalu yang wajib dia tinggalkan, nggak boleh. Tapi yang wajib diutamakan, lalu yang sunnah adalah dia usahakan untuk menyempurnakan amal yang wajib. Baik, qala al-muallif rahimahullah, ad-darsu al-ashir, pelajaran yang ke-10. Beliau menyebutkan ada 16 amal dan perbuatan yang hukumnya sunnah dalam pembahasan sholat. Jadi di antara amal-amal yang sunnah ini ada yang sebutnya qauliyah, ada ucapan. Nanti akan kita bahas. Ada sebagiannya adalah perbuatan atau gerakan. Amal sunnah yang pertama dalam sholat adalah al-istiftah, yaitu doa istiftah. Istiftah artinya pembuka. Kenapa dinamakan pembuka? Karena seorang ketika selesai takbiratul ihram langsung baca doa istiftah ini. Nah, doa istiftah ini banyak riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak riwayat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ini tidak sekali, maka beliau mengajarkan beberapa doa al-istiftah ini atau al-iftitah, pembuka ini.
apakah ketika mengerjakan doa iftitah ini atau al-istiftah ini dibaca semua dirangkap dalam satu sholat? Dalam hal ini adalah sifatnya tanwi, variatif. Artinya sesekali pakai doa yang ini, sesekali pakai doa istiftah yang kedua, sesekali pakai doa istiftah yang ketiga, atau yang keempat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang utama, ini yang utama. Tapi kalau seorang hafalnya hanya satu, maka dia boleh membaca apa yang dia hafal, karena itu yang mudah baginya. Tapi mengamalkan sunnah-sunnah yang variatif yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian sekali menggunakan doa ini, sesekali membaca doa ini, sekali membaca doa ini, yang semuanya sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini banyak faedahnya. Di antaranya satu, ini menjadikan seorang mengamalkan semua sunnah yang ada. Yang kedua, dia akan menjaga sunnah-sunnah yang ada. Yang ketiga, ini akan memberikan koreksi akan ibadahnya. Jadi mengamalkan amal ini tidak sekedar kebiasaan, tapi ada niat baru. Ini ada semangat baru. Jadi caranya bagaimana? Variatif, bukan dikumpulkan. Dan doanya banyak, seperti Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya. Seperti ula Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard, dan seterusnya. Ini paling panjang. Begitu pula doa subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ini semua adalah termasuk doa-doa yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti apabila kita mengetahui doa al-istiftah itu hukumnya sunnah, lalu seorang ketika takbiratul ihram langsung baca surat al-fatihah, boleh apa tidak? Sah apa tidak? Sah. Tapi lebih utama apa? Setelah takbiratul ihram dia membaca doa al-istiftah tadi. Taib, yang kedua, di antara sunnah-sunnah dalam sholat adalah yaitu tangan kanan ditaruh di atas tangan kiri di dada, artinya di atas pusat, bukan di leher ya. Kadang-kadang kebablas tinggi lah. Di atas dada, atas sadr. Pada saat berdiri kan Allahu Akbar gitu kan. Jadi tangan di atas tangan kan di atas tangan kiri. Atau ketika setelah ruku, ya, sebelum ruku dan setelah ruku. Menurut sebagian para ulama demikian. Dan ini yang mu'alif cenderung setelah ruku sami Allahu liman hamidah, itu Syekh bin Baz cenderung demikian. Tapi ini ada khilaf panjang di antara para ulama. Sebagian menguatkan irsal sami Allahu liman hamidah dilepas gini. Sebagian dengan sami Allahu liman hamidah tangan di atas tangan kanan atau tangan kiri. Di atas tangan kiri. Dalil dipakai oleh para ulama yang menetapkan dengan qabd seperti ini adalah hadis Sa'ad atau Ibnu Sa'ad yang maknanya adalah bahwasanya meletak sholat itu
atau Rasulullah atau para sahabat itu meletakkan tangan kanan, tangan kiri. Tapi ini kembali kepada apakah lafaz ini umum atau mutlak? Umum atau mutlak? Kalau yang mengartikan ini umum berarti lafaznya fi shalah, berarti semua sholat itu harus gini. Semua sholat harus gini. Karena umum. Makanya sebagian para ulama mengatakan ya, hadis itu adalah mutlak, bukan umum. Artinya sebagian gerakan sholat itu meletakkan tangan kanan, tangan kiri. Seperti apa? Seperti ketika berdiri, tangan kanan, tangan kiri, ya. Itu namanya mutlak, artinya sudah ada yang mewakili daripada makna tadi. Seorang penuntut ilmu dalam masalah seperti ini harus ada rahabatus sadr. Ibnu Utsaimin ketika menyebutkan dalam kitabnya Adab para penuntut ilmu, harus ada rahabatus sadri fi masail khilaf. Harus ada lapang dada ketika terjadi khilaf di antara para ulama, karena khilaf semacam ini adalah khilaf yang muktabar. Khilaf yang muktabar. Saya pribadi lebih cenderung irsal, yaitu dengan melepas, tidak memegang tangan kiri, dengan dasar para ulama fikih itu tidak ada yang menyebutkan ketika i'tidal itu meletakkan tangan kanan di tangan kiri. Mutlak dalilnya adalah memang umum, tapi para ahli fikih tidak ada yang menyebutkan dengan lafaz demikian. Menurut penuturan Shalih bin Abdullah bin Hamad Al-Utsaimin hafizahullah, tapi belum menyebutkan dua pendapat para ulama. Ya, menyebutkan kedua pendapat para ulama. Tapi intinya seorang penuntut ilmu harus rahabatus sadr. Tapi ketika seorang mengetahui dengan yakin bahwa dia bermakmum dengan imam umpama irsal, saya pribadi cenderung kalau imam itu irsal, saya ikut irsal. Kalau imam itu qabd, saya lebih cenderung untuk qabd dalam masalah ini. Tapi intinya adalah ini sunnah. Ini adalah sunnah. Dan seorang diperintahkan untuk apa? Rahabatus sadr, lapang dada. Masing-masing sesuai dengan apa yang dia lebih matap dan lebih mudah baginya. Jadi belum menyebutkan naruh tangan kanan di atas tangan kiri. Itu hukumnya adalah sunnah. Maka seandainya seorang kemudian dia takbiratul ihram, tapi dia tidak meletakkan demikian, secara hukum adalah sah. Akan tapi dia kehilangan keutamaan apa? Keutamaan mengamalkan sunnah tadi. Dan adanya seorang sholat kemudian adanya genggaman ini lebih bantu untuk lebih tidak banyak gerak. Tidak banyak gerak. Kemudian yang ketiga, raf'ul yadaini madmumatil asabi' mamdudatan hadfal mankibaini awil udunai inda takbiratul ula wa indar ruku' wa raf'i minhu wa indal qiyam min at-tashahhudil awal ila tsalitsah. Perhatikan, mengangkat kedua tangan dengan rapat jari. Jadi bukan gini ya, dengan jarinya rapat dan jarinya bukan digenggam tapi gini, sejajar dengan pundak, atau sejajar dengan daun telinga. Nggak ada keharusan nempel, nggak ada. Sejajar dengan telinga. Ketika takbir, Allahu Akbar. Jadi lurus pundak atau jangan terlalu bawah, tapi lurus pundak atau
lurus daun telinga. Ini masuknya adalah tanawu, variatif. Mana lebih utama, lurus pundak atau lurus dengan daun telinga? Karena Rasulullah mengajarkan dengan cara ini, mengajarkan dengan cara ini, maka ini dua-duanya adalah sunnah. Dua-duanya adalah sunnah. Maka yang paling sempurna adalah sesekali dia takbir dengan lurus pundak, sesekali takbir dengan lurus dengan daun telinga. Wa indar ruku, ketika ruku Allahu Akbar, ngangkat tangan juga kan. Jadi tangannya, jarinya rapat dan tidak digenggam, ya, rapat gini. Wa raf'i minnu, sami Allahu liman hamidah, juga demikian, ya. Lurus dengan daun telinga atau dengan pundak. Wa indal qiyam minat tasyahudil awal ila salisah. Begitu pula ketika bangkit dari tasyahud awal mau naik ketiga. Habis tasyahud awal ya, kemudian mau naik rakaat 3, Allahu Akbar, juga disunahkan ngangkat tangannya dengan mamdudah wiru madmumah. Jadi ini madmudah asabi, dirapatkan jari-jarinya tapi tidak boleh genggam, terbuka, ya. Ini berarti berapa tempat ketika sunahkan untuk mengangkat kedua tangan? 4 tempat. 4 tempat. Coba perhatikan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar, An-Nafi' an Ibnu Umar, bahwasanya Ibnu Umar kana idza dakhala fis shalah kabbara wa rafa'a yadayhi. Ibnu Umar itu apabila sholat beliau takbir dan mengangkat kedua tangannya. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, kalau ruku juga ngangkat kedua tangannya. Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Begitu pula ketika bangkit i'tidal beliau juga angkat kedua tangannya. Wa idza qama minar raka'ataini rafa'a yadayhi. Begitu pula ketika bangkit dari 2 rakaat, berarti naik rakaat berapa? Ketiga, beliau juga angkat kedua tangannya. Ini dari Ibnu Umar. Ini adalah marfu sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, namanya marfu secara makna. Adapun selain itu, selain 4 tempat ini, para ulama menjelaskan bahwasanya riwayat tersebut itu ada kelemahan. Berarti berapa tempat? 4 tempat tadi yang disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Bagaimana caranya? Tangannya, jarinya dirapatkan, tidak genggam, terbuka. Lalu diangkat dengan lurus apa? Pundak atau lurus daun telinga. Kemudian yang keempat, jadi pahami ya. Yang keempat, mazada an wahidatin fi tasbih ruku' was sujud, yaitu lebih dari 1 kali ketika membaca tasbih, doa ruku' dan doa sujud. Ketika sujud Anda baca subhana rabbil azim, ini termasuk wajibat ya kemarin. Nah, mana yang sunnah? Nambahnya, kedua kalinya, ketiga kalinya, ya, atau lebih, itu sunnah. Begitu pula ketika seorang bila doa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma firli, itu yang wajib. Lebihnya adalah sunnah. Begitu pula kalau milih ketika sujud dengan baca doa subhana rabbil a'la 1 kali termasuk wajibatus shalah. Lebih dari 1 kali hukumnya apa? Sunnah. Apalagi kalau sholat sendiri jadi tambah, atau ketika bersama imam 1 kali waktunya masih ada, maka
ditambah, maka ditambah. Kalau ruku di situ mengandung pengagungan kepada Allah. Kalau sujud diperintahkan banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima. Mazada ala qaulika rabbana walakal hamdu ba'dal qiyam minar ruku. Yaitu selebih dari bacaan rabbana walakal hamdu. Jadi ketika bangkit dari ruku mengucapkan apa? Sami Allahu liman hamidah, lalu baca apa? Rabbana walakal hamdu. Ini minimal. Nah, lebih daripada itu hukumnya sunnah. Seperti hamdan thayyiban mubarakan fi dan seterusnya. Itu sunnah. Maka ketika seorang cuma hafal Rabbana walakal hamdu cukup. Kalau mau nambah dengan lafaz-lafaz yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sunnah. Seperti hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, atau mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du ahlat tsana wal hamal majd, dan doa yang lainnya. Yang keenam, mazada'an wahidah fid du'a fil maghfirah bainas sajdataini, yaitu doa lebih dari satu kali, yaitu antara dua sujud. Ketika seorang berada di antara dua sujud, habis sujud kemudian kan duduk di antara dua sujud, ya, biasanya membaca Rabbighfirli. Itu minimal. Minimal. Ini termasuk wajibat. Lebihnya adalah sunnah. Umpama hanya membaca Rabbighfirli, sudah, dia telah mengamalkan kewajiban dalam sholat. Selebihnya hukumnya adalah sunnah. Kemudian yang ketujuh, ja'lur ra'si hiyala dhahri fir ruku', yaitu menjadikan kepala lurus punggung ketika ruku'. Jadi kepalanya tidak rendah, tidak pula tinggi. 6 ya? Sudah 7 sekarang. Ya, makasih. Sekarang 7. Ja'lur ra'si hiyala dhahri fir ruku', menjadikan kepala itu lurus punggung ketika ruku'. Ya. Jadi kalau ruku' itu sambil dikira-kira. Kepalanya jangan terlalu tinggi, jangan terlalu merendah. Jangan tinggi, jangan terlalu merendah. Rasulullah itu lurus kalau ruku'. Sampai-sampai kalau dikasih air itu bisa di punggungnya. Sebagaimana hadis Ummul Mukminin dalam menjelaskan sifat salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, kana idza rafa'a lam yushis ra'sahu wa la yusawwibhu walakin baina dzalik. Kalau ruku tidak naik, tidak tapi tengah-tengah. Maka ini perlu diperhatikan. Kemudian yang ke-8. Tapi kalau rukuknya termasuk apa? Rukun ya. Cuman kalau kepalanya lurus, ini adalah sunnah. Artinya kalau seandainya seorang itu kepalanya akan dangak dikit, diluk dikit, apakah merusak sholatnya? Tidak. Tapi seorang muslim berusaha sempurna. Yang ke-8, mujafatul adudaini anil janbaini wal batni anil fakhidaini
wal fakhidaini anis saqaini fis sujud. Perhatikan ini. Mujafatul adudaini anil jambain. Menjauhkan ini lengan dari lempeng. Kadang-kadang ada orang yang sholat kan gini ya, nggak boleh ya. Maka ada apa? Dibuka. Wal batni anil fakhidain. Nah, perut, paha tidak boleh nempel perut sehingga pendek kalau ruku, nggak boleh. Wal batni anil fakhidain. Perut tidak boleh nempel dengan paha. Wal fakhidaini anis saqain. Dan kedua paha tidak boleh, yaitu dijauhkan dari kedua ini. Kedua apa namanya ini? Kedua betis ketika sujud. Jadi sujud itu benar-benar sempurna. Benar-benar sempurna. Tidak boleh kemudian ininya rapat ke sini. Tidak boleh apa? Ya. Pahanya nempel. Tapi juga jangan kebablas kalau sujud terlalu panjang. Ya, terlalu panjang, nggak boleh. Ya. Tapi tengah-tengah. Jadi dikira-kira paha ini berdiri lurus, bukan sampai miring saking panjangnya. Itu kebablas juga. Nah, coba Mas, sampai mau praktek ya. Sujud Mas Imam ya. Kok melarikan diri? Ayo Mas. Coba. Fadilah. Nah, sudah. Nah, bentar. Ya, tangannya sudah nggak nempel lempeng ya. Nggak nempel lempeng sudah. Perutnya sudah nggak nempel perut, sudah betul ya. Jangan terlalu panjang. Coba ulang lagi. Nah, kurang lebih gitu. Pokoknya pahanya ini tidak sampai manjang, jangan. Biasa lah ya, biasa saja. Itu. Makasih banyak. Jazakallahu khair. Tapi kalau seandainya seorang kemudian sholatnya jadinya ada itu, ininya masih nempel umpama gitu, sah apa tidak? Sah. Cuman ya jangan sekedar sah kalau sholat, berusaha sempurna. Taib yang ke-9, raf'ud dira'aini anil ardi hina sujud. Mengangkat kedua siku dari bumi, berarti tidak boleh gini. Ya, diangkat ya, diangkat. Ketika sujud. Wa idza sajada wada'a yadayhi ghairu muftarishin wala qabidihima. Rasulullah itu apabila sujud meletakkan kedua tangannya dan tangannya ghairu muftarishin, tidak kemudian ditempel gini, tidak pula digenggam. Jadi tangannya gini kemudian diangkat. Cuman perlu diperhatikan kondisi sholat sendiri dan ketika kondisi sholat jamaah. Kalau sholat jamaah Anda bisa lebih sholat sendiri Anda bisa lebih sempurna. Cuman kalau jamaah ya akan dipepet. Tapi asal ini tetap tidak nempel tidak nempel lambung, kemudian paha juga tidak nempel perut. Jangan kemudian jamaah gini, yo akhirnya kejauhan jarak itu. Baik, kemudian yang ke-10, julusul musalli ala rijl yusra mafrusyatan wa nasbul yumna fit tasyahudil awwali wa baina sajdataini. Duduknya orang sholat di atas kaki kiri terhampar kakinya dan kaki kanan ditancapkan. Kapan ini? Ketika tasyahud awal dan ketika duduk di antara dua sujud.
Jadi duduk iftirash ketika tasyahud awal dan ketika kapan? Duduk di antara dua sujud. Bagaimana iftirash Mas? Prakteknya Mas, iftirash. Nah, iftirash. Kakinya ininya ngadep ke kiblat. Nah, pokoknya jarinya jangan sampai ke belakang ya, gini ya. Jadi ini iftirash ini. Kakinya yang kiri apa? Terhambar kayak virus, artinya kayak model lemek. Nah, ini iftirash namanya ini. Ini iftirash ya, doa iftirash ya. Makasih banyak. Duduk iftirash. Kana yafrishu rijlal yusra wa yansibu rijlal yumna. Rasulullah itu dalam hadis Muslim apabila sholat itu yaitu yafrish, itu artinya merobohkan ya, membentangkan kakinya yang kiri, lalu kaki kanan itu menancap. Kaki kanan menancap. Kalau seandainya seorang tidak bisa ya, tidak bisa demikian, maka perlu ketahui ini ada bagian daripada sesuatu yang sun. Tapi seorang muslim tidak sekedar sah, tapi berusaha apa? Sempurna. Kemudian yang ke-11, at-tawarruku fit tasyahudil akhir fir rubaiyati wa thulathiyati wa huwal julus ala maq'adatihi wa ja'lu rijlil yusra tahtal yumna wa nasbil yumna. Kemudian ke-11 adalah tawarruk ketika tasyahud akhir. Jadi duduk tasyahud akhir namanya duduk apa? Tawarruk. Ketika tasyahud akhir untuk sholat 4 rakaat atau sholat 3 rakaat, yang penting ada 2 kali tasyahud. Apa duduk tawarruk itu? Yaitu duduk di atas pinggulnya dan menjadikan kaki kirinya di bawah kaki kanan, sedangkan kaki kanan menancap. Tasyahud akhir, coba Mas, tawarruk. Nah, ini namanya nggak boleh menceng gitu, jari-jarinya maksudnya sempurnakan. Ya gitu. Nah, ini namanya tawarruk. Yang paling pinter mempraktekkan duduk tawarruk orang Asia, ke Indonesia, Malaysia, daerah-daerah sini. Cuma sampai praktikan orang-orang Timur Tengah gak bisa duduk gini. Coba sampean kalau ke Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, duduk mereka walaupun tasyahud akhir tuh kerepotan, gak bisa mereka. Walaupun secara fikih mereka seperti ini para ulama menjelaskan, tapi dalam prakteknya walaupun duduk akhir pun mereka kebanyakan pakai duduk apa? Iftirash. Bisa mencek ya, bahkan tidak hanya negara-negara Arab, termasuk negara-negara lain pun banyak seperti itu. Mungkin karena mereka gemuk-gemuk ya, sulit praktek mungkin ya. Kalau kita ini kan termasuk, Masya Allah. Dinamakan dengan tawarruk karena apa? Duduk di antara warik, duduk di atas apa? Di atas warik. Baik, jadi ada iftirash, ada tawarruk. Ya. Karena atus yang lain mereka juga meyakini ini sunnah, gitu kan? Ini juga sunnah. Daripada angel-angel wis duduk iftirash wailah. Mungkin seperti itu juga demikian. Tapi tetap yang sempurna apa? Berusaha mengamalkan walaupun itu hukumnya sunnah. Yang ke-12, al-isyaratu bis sababati fit tasyahudil awal wa tsani. Isyarat dengan jari telunjuk ketika tasyahud awal dan ketika tasyahud yang kedua, awal dan akhir. Min hini yajlis ila niyat tasyahud, diawali sejak awal tasyahud, sejak awal duduk sampai akhir tasyahud. Jadi isyaratnya itu sejak awal duduk tasyahud sampai akhir.
wa yakunu musyiran bis sababah wa yuharriku inda doa. Beliau cenderung Ibnu Baz rahimahullah yaitu dengan menggerakkan ketika doa. Dalam masalah isyarat ketika tasawuf ini riwayatnya banyak sekali. Riwayatnya banyak sekali. Adapun tambahan dengan menggerakkan jari ini disebutkan dari sebagian jalur. Seperti dari jalur Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah itu menyebutkan ada tambahnya tahrik. Makanya dalam hal ini siapa yang mencukupkan dengan isyarat saja berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak, maka itu cukup baginya. Dan siapa yang ingin nambah dengan adanya tahrik menggerakkan juga dipersilahkan. Jadi isyarat ini termasuk apa hukumnya sunnah. Maka seorang seandainya kemudian gak ada isyarat belas, tasyahud lengkap, maka sah apa tidak sholatnya? Sah. Tapi lebih sempurna apa dengan adanya isyarat tadi. Kemudian yang ke-13, as-salatu wat tabrik ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala Ibrahim wa ali Ibrahim bi tasyahudil awal, yaitu membaca sholawat Allahumma shalli Muhammad wa barik ala Muhammad sampai akhir. Ini termasuk sunnah pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal. Pada tasyahud awal. Adapun pada tasyahud akhir, maka itu termasuk wajibat. Bahkan beliau yang pernah kita pelajari, kalau nggak salah beliau cenderung kepada hukumnya adalah termasuk rukun sholat. Yang ke-14, ad-du'a fi tasyahud al-akhir. Kan ketika tasyahud akhir kan ada doa kan? Disunahkan doa kan? Di antaranya minta perlindungan dari adzabil qabr, adzabil jahannam, minatil mahya wal mamat, ya. Begitu pula doa yang lainnya, ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud, summa yatakhayyar ba'du minad du'a masya. Setelah tasyahud, kata Ibnu Mas'ud, kemudian dia milih dengan doa-doa yang dia inginkan. Nah, doa-doa yang ada di akhir tasyahud hukumnya adalah sunnah. Makanya kalau imam sudah salam, kemudian doa Anda belum selesai, ya jangan kemudian dilengkapi sampai ketinggalan jauh dari salamnya imam. Karena apa? Kita tahu itu termasuk hukumnya sunnah, dan mengikuti imam hukumnya adalah wajib. Kemudian yang ke-15, al-jahru bil qiraati fi sholatil fajri wa sholatil jumu'ati wa sholatil idaini wal istisqai wa fi raq'atainil ulayaini min sholatil maghrib wal isya, yaitu membaca keras, mengeraskan bacaan ketika sholat subuh dan sholat Jumat dan sholat 2 hari raya dan sholat istisqa, sholat minta hujan, dan 2 rakaat pertama dari sholat maghrib dan isya. Sholat yang dilakukan waktu malam 2 rakaat pertama semuanya bakar keras. Maghrib 2 rakaat pertama keras ya, isya 2 rakaat pertama keras, subuh 2 rakaat pertama keras meluru. Tayyib. Minal maghribi wal isya. Ini juga termasuk apa namanya? Sunnah. Berarti kalau seandainya seorang sebenarnya membaca keras tapi dia membaca pelan, seorang imam membaca pelan dan makmum manut wae, sah apa tidak? Sah. Begitu pula sebaliknya. Kalau seandainya waktunya sholat pelan tapi ternyata dia bacanya dikeraskan, sah apa tidak?
secara sah-sah. Tapi lebih sempurna adalah dia mengeraskan di waktu-waktu, disunnahkan mengeraskan, dan dia mengsirkan, memelankan saat sholat itu perintahkan untuk pelan. Dan semua itu pasti ada hikmahnya. Yang ke-16, al-israr bil qiraati fi dhuhri wal asri, yaitu memelankan bacaan saat sholat zuhur. 4 rakaat semuanya pelan. Dan pada rakaat ketiga dari sholat maghrib, dan 2 rakaat terakhir dari sholat isya. Ini hukumnya apa? Sunnah. Seandainya seorang waktu pelan ternyata dia bacanya keras, sah apa tidak? Sah. Tapi lebih sempurna apa? Dia mengeraskan pada posisi-posisi yang dia perintahkan keras, dan dia memelankan saat posisi diperintahkan untuk pelan. Dan itu bagian daripada tamamul mutaba'ah, kesempurnaan dalam mencontoh dan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ke-17, qira'atu mazada anil fatihati minal Qur'an, bacaan selebih dari surat Al-Fatihah. Berarti kalau seorang sholat lalu dia membaca surat hanya Al-Fatihah, nggak pakai bacaan surat yang lainnya, cukup apa tidak? Untuk absen sholat cukup sah ya. Al-Fatihah langsung ruku umpama. Jadi pengen cepet, bahkan mungkin diringkas, nggak pakai iftitah, langsung Al-Fatihah, nggak pakai baca surat, kemudian langsung ruku, sah apa tidak? Sah. Cuman kesempurnaan sholat dan untuk mendapatkan fadilah yang lebih adalah dengan mengamalkan yang sunnah tadi. Yang sunnah tadi. Itu 17 daripada sunnah-sunnah berkaitan dengan amalan ibadah sholat. Baik. Saya ulangi lagi berkaitan dengan masalah sunnah yang dimaksud di sini apa artinya? Ya, tadi kan sunnah ada 4 makna tadi ya di awal. Kalau di sini maksudnya sunnah dalam artian apa? Para ulama ahli fikih ketika berbicara hukum, apa hukumnya sunnah? Artinya bukan wajib. Baik. Barangkali pertanyaan silakan. Betul. Afan, ulangi lagi. Iftitah, ya. Ya. Terima kasih. Baik, barakallahu fiik. Untuk yang pertama, apabila kita membaca doa al-iftitah atau al-istiftah, lalu ternyata kita belum selesai, imam sudah baca surat Al-Fatihah, apakah kita lanjutkan? Apa kita mendengar? Jawabannya adalah yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Artinya jangan sampai sibuk dengan yang sunnah meninggalkan yang wajib. Berarti
kita berhentikan doa istiftah tadi, kemudian kita nyimak bacaan imam. Bacaan imam. Man saghalatu, kaidahnya man saghalatu al wajib anis sunnah fa maghrur. Siapa yang menyibukkan dengan yang sunnah kemudian dia melalaikan yang wajib, maka dia tertipu. Wa man saghalatu sunnah anil wajib wa ma'dzur. Wa man saghalatu, saya ulangi lagi ucapan Ibnu Hajar, man saghalatu al wajib anis sunnah wa ma'dzur. Siapa yang sibuk dengan yang wajib, lalai dari yang sunnah, maka dia dapat udzur. Man saghalatu as-sunnah anil wajib fa maghrur. Siapa yang disibukkan yang sunnah, lalai akan yang wajib, maka dia tertipu. Berarti apa? Yang wajib lebih utama daripada apa yang sunnah. Adapun pertanyaan yang kedua, apa yang kita kerjakan saat kita terlambat dan imam sudah membaca surat Al-Fatihah bagian akhir, gitu ya. Maka yang kita lakukan adalah kita takbiratul ihram dan kita nyimak bacaan imam. Adapun setelah imam selesai membaca surat Al-Fatihah, maka ini kembali kepada khilaf para ulama berkaitan dengan wajib apa tidak makmum itu membaca surat Al-Fatihah. Apabila kembali kepada penjelasan para ulama yang cenderung bahwasannya makmum itu tidak harus membaca surat Al-Fatihah dan cukup dengan bacaan imam saja. Kemudian posisinya dia adalah masbuk, maka dia ngikuti imam sampai selesai. Tapi apabila dia cenderung kepada harusnya bacaan bagi makmum untuk membaca surat Al-Fatihah, maka setelah imam selesai itu berkaitan dengan makmum masbuk. Itu ada dua pendapat. Makmum masbuk yang hanya mendapat rukuknya imam. Sebagian para mengatakan mendapati rukuk imam itu dianggap dia telah mendapati 1 rakaat. Ya. Karena posisi mana dia Al-Fatihah? Dia makmum masbuk dia. Tapi sebagian para ulama ya sekedar mendapatkan rukuk saja, kalau dia tidak mendapatkan kesempatan membaca surat Al-Fatihah, maka tidak dihitung mendapatkan 1 rakaat. Tapi kalau saya pribadi, praktek saya cenderung dengan pendapat para ulama ya, yang mendapati imam rukuk itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Karena posisi ini adalah posisi masbuk, bukan seperti orang yang sengaja tidak masbuk, tapi dia ingin langsung imam rukuk baru dia ikut rukuk. Kalau yang posisi yang akhir itu nggak boleh, karena sengaja itu namanya memasbukkan diri, sengaja meninggalkan mengikuti imam. Cuman kalau dia dengan tabiinya masuk ke masjid, imam sudah mau rukuk atau kemudian rukuk, dia ikut rukuk, maka saya biasanya lebih milih untuk rukuk dan itu dihitung 1 rakaat. Wallahu a'lam. Itu tawarruk dikerjakan ketika dalam sholat ada 2 kali tasyahud. Iya. Ketika sholatnya itu cuma 1 kali tasyahud seperti sholat wudu, sholat Jumat, dan sholat sunnah yang lainnya, itu sebaiknya duduknya posisi bagaimana? Iya. Dalam hal ini memang ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama, sebagian para ulama itu kalau sholat yang cuman ada 1 tasyahud, maka duduknya adalah iftirash.
Duduknya iftiras. Sebagian para ulama seperti mazhab Syafi'iyah, ya, ketika seorang itu tasyahud yang penting tasyahud akhir, yang penting akhir, maka duduknya adalah tawarruk, seperti duduk terakhir, karena dilihat adalah akhirnya, dilihat adalah akhirnya. Jadi mengambil karena duduknya adalah tasyahud akhir, maka dia mengambil duduk apa? Tawarruk. Tapi dalam hal ini jangan diambil pusing, ya, karena dalam hal ini apa namanya, ini juga sah, ini juga sah. Khilafnya ada mana yang utama, karena ini sunnah, ini sunnah. Jadi khilafnya adalah mana lebih utama. Ini duduk, ya, ini duduk, ini duduk. Cuman kalau imamnya dan Anda lihat depan Anda, kemudian dia umpama tawarruk dan Anda tahu dan Anda milih iftirash, maka tidak mengapa Anda menyusahkan imam untuk menyempurnakan mutaba'ah kepada imam. Maka itu adalah bagian daripada menyempurnakan mutaba'ah kepada imam. Tapi secara asal ini boleh, ini adalah boleh. Wallahu a'lam. Terus itu, ketika kita sholat ketinggalan sama imam, contoh ketinggalan 1 rakaat, imam duduk tawarruk, sedangkan kita kan masih melanjutkan ke rakaat selanjutnya. Sebaiknya makmum yang ketinggalan ini duduknya mengikuti imam atau dua-duanya boleh. Saya Ibnu Utsaimin cenderung kepada posisi kita sebagai makmum. Kalau seperti Syekh Mukbil cenderung mengikuti imam. Kalau imam sudah tawarruk, kita tawarruk. Karena apa? Imam itu untuk diikuti. Jadi dalam hal ini ada kelapangan. Yang ini fadhal, ini juga tidak mengapa. Wallahu a'lam. Baik, masyarul muslimin rahimakumullah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk pada pembahasan mubtilatus shalah, yaitu pembatal salat. Insyaallah taala semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memudahkan dalam berbuat kebaikan. Wassallallahu wasallama wa baraka ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.